Halo, mari merenung sejenak bersama sebuah dongeng dari Aceh. Selamat datang di sesi cerita kita malam ini. Coba deh tarik napas panjang dulu. Buat posisi duduk atau rebahanmu senyaman mungkin. Oke? Nah, malam ini kita bakal menelusuri sebuah kisah klasik tentang 7 bersaudara. Kira-kira pernah nggak sih kamu dengar kisah tentang 7 anak pemberani dari Aceh ini? Kalau belum, wah kamu ada di tempat yang tepat banget. Dongeng ini tuh bukan sekedar cerita pengantar tidur biasa loh. Ini benar-benar perjalanan tentang gimana mereka bertahan hidup, keberanian luar biasa, dan pada akhirnya tentang kekuatan sebuah pemaafan. Yuk kita buka lembaran pertama ceritanya. Kita masuk ke babak pertama ya, kemarau dan keputusan sedih. Bayangin deh, di sebuah desa yang biasanya adem ayem, tiba-tiba alam berubah total jadi nggak bersahabat. Ada kemarau panjang yang bikin tanah sampai retak-retak, dan semua tanaman di kebun pelan-pelan mati. Nah, di desa yang kering kerontang ini, ada sepasang suami istri petani miskin yang biasanya jualan sayur. Mereka ini punya 7, bayangin, 7 anak laki-laki. Anak yang paling tua aja baru umur 10 tahun, dan yang paling bungsu, wah masih kecil banget, baru 2 tahun. 7 nyawa kecil ini benar-benar cuma bergantung sama ladang yang sekarang udah mengering itu. Sampai suatu malam, pas anak-anaknya lagi pada tidur pules, orang tua mereka ini ngobrol sambil bisik-bisik tapi penuh keputusasaan. Makanan kita udah habis, terus kita harus gimana? Suara mereka tuh sampai bergetar nahan sedih. Mereka tahu banget kalau anak-anak ini tetap di rumah, ujung-ujungnya mereka semua cuma nunggu kelaparan yang lebih parah. Dan di bawah gelapnya malam itu, sebuah keputusan yang benar-benar tragis dan menyedihkan terpaksa dibuat. Babak kedua, ditinggalkan di tengah hutan. Besok paginya, orang tua mereka ngajak anak-anak ini ke hutan. Bukan hutan biasa ya, tapi hutan yang luas banget, jauh dan terkenal angker. Alasannya sih buat nyari kayu bakar. Tapi ada satu rahasia. Si anak ketiga ternyata semalam itu cuma pura-pura tidur. Jadi dia dengar jelas semua obrolan ayah dan ibunya. Dia tahu kalau mereka diajak ke hutan tuh bukan buat nyari kayu, tapi buat ditinggalin. Karena orang tua mereka udah bener-bener gak sanggup ngasih makan lagi. Pas nyampe di tengah hutan lebat, setelah capek jalan dan makan bekal seadanya, momen sedih itu pun kejadian. Sang ibu dengan suara gemetar nahan tangis bilang, "Ibu mau cari air dulu di sungai ya, kalian istirahat aja dulu di sini." Anak-anak ini pun nurut. Mereka nunggu, terus nunggu. Tapi ayah dan ibu mereka nggak pernah balik lagi. Akhirnya sang anak ketiga ngasih tahu kenyataan pahit itu ke saudara-saudaranya. Yah, mereka beneran udah ditinggalin. Coba deh kamu bayangin, gimana gelap dan seremnya hutan angker itu pas malam mulai turun. Tapi bukannya nangis ketakutan, ke-7 bersaudara ini malah saling jaga satu sama lain. Pas udaranya makin dingin sampai nusuk tulang, untungnya mereka nemu celah kayu yang gede banget. Di sanalah mereka sembunyi, desek-desekan biar hangat berlindung dari bahaya hutan, sambil berusaha tidur nunggu datangnya pagi. Kita lanjut ke babak ketiga, kebaikan hati sang raksasa. Pas Fajar akhirnya muncul, anak-anak ini kan nggak tahu arah jalan pulang ya. Jadi mereka putusin buat terus maju bareng-bareng. Nah, si anak sulung punya ide pinter. Dia manjat pohon yang paling tinggi buat ngecek sekitar hutan. Dan dari atas sana, dia lihat ada asap. Asap kan berarti ada api, ada orang kan? Dengan penuh harapan, mereka jalan nyusurin hutan ke arah asap itu. Tapi, yang mereka temuin bukan rumah warga biasa, melainkan sebuah rumah yang ukurannya super duper raksasa. Lagi kaget-kagetnya, tiba-tiba kedengeran suara perempuan yang menggelegar dari dalam rumah. "Anak-anak manusia, mau apa aku lewat di sini?" Wah, ke-7 saudara itu pasti jantungan. Tapi anehnya, bukannya galak atau jahat, raksasa betina ini malah kasihan banget denger cerita mereka dibuang sama orang tuanya. Sang raksasa justru nyambut mereka dengan ramah, nyuruh masuk dan ngasih mereka makan sampai kenyang banget. Tapi rasa amannya nggak bertahan lama. Tiba-tiba raksasa betina ini panik luar biasa. Kenapa? Karena suaminya, si raksasa jantan, bakal segera pulang. Dia buru-buru nyembunyiin ke-7 anak itu di loteng rumah. Dan bener aja loh, pas raksasa jantan masuk, dia langsung ngendus-ngendus udara. Sedapnya aroma ini. Apa kau memasak daging manusia? Tanyanya. Wah, kira-kira si raksasa jantan bakal nemuin mereka di loteng nggak ya? Untungnya banget sang raksasa betina ini pinter. Dia nggak bohong soal baunya, tapi dia ngakalin suaminya. Dia bilang gini, "Iya, emang ada daging manusia, tapi mereka masih pada kecil banget. Mending kamu tunggu 1 atau 2 tahun lagi deh, sampai mereka agak gedean, baru kamu makan." Suaminya yang gampang percaya, ya setuju-setuju aja buat nunggu.
Jadi malam itu, ketujuh anak tadi selamat berkat kecerdikan si raksasa betina yang baik hati itu. Masuk ke babak keempat, perjalanan membawa harta karun. Besok paginya, mumpung raksasa jantan masih tidur pules, raksasa betina ngasih tahu anak-anak ini buat cepet-cepet pergi sebelum suaminya berubah pikiran. Pesan perpisahnya tuh hangat banget, dia bilang, bawalah ini buat bekal keperluan kalian. Jaga adik-adikmu baik-baik ya. Dan tebak, dia nggak cuma ngasih bekal makanan loh, tapi juga ngebekalin mereka uang, emas, dan permata yang banyak banget buat modal hidup baru. Nah, dengan bawa harta karun dari raksasa itu, mulailah petualangan panjang mereka. Pertama, mereka jalan ngelewatin hutan lebat yang kayaknya nggak ada ujungnya. Kedua, mereka naik gunung, turun lembah, pokoknya tetap semangat. Dan yang ketiga, setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di sebuah pantai yang luas banget. Di sana mereka bikin perahu dan langsung berlayar nyebrangin lautan buat nyari kehidupan di negeri yang bener-bener baru. Babak kelima, sukses di tanah rantau. Pelayaran mereka akhirnya berlabuh di sebuah negeri yang dipimpin sama raja yang bijaksana. Nggak kerasa loh, 15 tahun udah berlalu gitu aja. Anak-anak yang dulunya kedinginan dan ketakutan di celah kayu, sekarang udah tumbuh jadi 7 pemuda yang gagah, tampan, dan sangat sukses. Gimana cara mereka bisa sukses? Jadi gini, pertama, mereka pinter banget. Emas dan permata dari raksasa tadi mereka jual ke raja dengan harga yang super mahal. Kedua, uangnya nggak mereka foya-foyain, tapi dipakai buat beli tanah yang luas banget. Ketiga, biar tetap adil dan rukun, tanah itu dibagi rata, persis jadi 7 bagian buat mereka masing-masing. Dan terakhir, selama 15 tahun itu, mereka kerja keras ngelola kebunnya sampai jadi perkebunan yang luar biasa sukses. Kita sampai di babak terakhir, reuni dan pemaafan. Tapi ya, di balik semua harta dan kesuksesan itu, rasanya ada yang kosong di hati mereka. Si bungsu, yang dulu umurnya baru 2 tahun pas dibuang, sekarang ngerasain kangen yang paling mendalam sama ibunya. Dia pun ngomong ke 6 kakaknya. Walaupun dulu mereka dibuang, tetap aja orang tua mereka yang udah ngelahirin dan ngebesarin mereka waktu bayi. Kita berutang budi, gitu kata si bungsu. Tersentuh dengar kata-kata adiknya, mereka akhirnya ninggalin sejenak kemewahan itu dan mulai keliling dari desa ke desa nyari jejak orang tua yang sangat mereka rindukan. Sampai akhirnya, di sebuah desa yang pelosok banget, pencarian mereka membuahkan hasil. Tapi kondisinya bikin nangis. Orang tua mereka hidup benar-benar menderita dan sengsara. Pertemuan itu penuh sama air mata. Sang ibu sambil nangis terseduh-seduh, bisik pelan banget. "Maafkan ibu ya nak." Kata-kata itu seakan ngerangkum rasa penyesalan bertahun-tahun yang ngebebanin orang tua mereka. Dan hebatnya, ketujuh pemuda sukses ini nggak nyimpen dendam sama sekali. Mereka malah meluk erat orang tuanya, memaafkan masa lalu, dan ngebawa mereka tinggal bareng buat nikmatin hasil kesuksesan di tanah rantau. Dari cerita ini, kita bisa belajar kalau ketangguhan sejati itu bukan cuma soal gimana kita bisa bertahan hidup di hutan yang gelap atau seberapa sukses kita ngebangun perkebunan. Ketangguhan sejati itu juga tentang kekuatan hati buat ngelepasin rasa sakit di masa lalu dan memilih untuk memaafkan. Karena bagaimanapun juga, keluarga tetaplah keluarga. Kira-kira bagian mana dari kisah 7 bersaudara dari Aceh ini yang paling berkesan buat kamu? Semoga cerita ini bisa ngehangatin hati kamu malam ini ya. Selamat beristirahat dan mimpi indah!